Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kita kali ini seperti yang pernah kami bahas, soal AFF ini tuh akan selalu menjadi polemik ya di sepak bola Indonesia. Sebab ya AFF ini tuh kan atau gelaran ASEAN Cup ini ya, ASEAN Championship ya namanya sekarang, itu kan bukan agenda FIFA, dan otomatis ini jadi kesempatan buat para klub itu untuk nggak mau ngelepas pemain. Jadi berkali-kali kami bilang ini tuh agak kontradiktif ya yang terjadi di sepak bola Indonesia. Di satu sisi PSSI berencana mengumpulkan 150 pemain keturunan untuk di 3 kelompok usia timnas Indonesia. Sebenarnya itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Termasuk salah satunya adalah demi mengatasi yang namanya AFF. Tahun depan, 3 kelompok usia timnas Indonesia itu akan melakoni beberapa turnamen yang cukup padat. Nah, apa jadinya di semua kelompok usia itu harus memakai pemain Liga 1 atau Liga 2? Otomatis akan habis dong pemain-pemain klub, karena kan tidak semua turnamen yang dijalani oleh timnas Indonesia adalah agenda FIFA. Contohnya mungkin AFF dan juga SEA Games. Tapi kan yang jadi anehnya itu, udah tahu PSSI itu melakukan atau mengumpulkan 150 pemain keturunan demi mereka juga, tapi ternyata masih banyak yang menentang yang namanya program PSSI untuk mengumpulkan pemain keturunan. Nah, sekarang terbuktikan saat gelaran AFF berjalan itu, padahal di awal liga udah ada kesepakatan antara PSSI dan juga para klub, kalau yang namanya klub itu nggak ada alasan untuk tidak melepas pemain ke timnas meskipun itu ajang AFF. Tapi apa faktanya sekarang? Sejumlah klub Liga 1 ini keberatan melepas pemainnya ke timnas dengan berbagai alasan. Seperti contoh Persis Solo yang keberatan melepas Zanadin Faris dengan alasan Zanadin ini masih dibutuhkan di klub. Ya elah, kalau yang namanya pemain dibutuhkan di klub, semua klub juga membutuhkan pemain itu. Tapi kan pasti semuanya akan mikir seperti itu. Ini kan udah ada kesepakatan di awal. Jadi emang sangat sulit, sangat ribet dan sangat besar tantangannya membangun sepak bola di Indonesia. Karena tantangannya bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam itu sendiri. Contohnya seperti ini, mereka menentang yang namanya diaspora ataupun pemain keturunan. Tapi mereka pun nggak mau melepas pemain lokal mereka ke timnas. Kan aneh buat kami. Ketika Sintayong dan PSSI meminta atau lebih sering memakai pemain-pemain keturunan atau diaspora, banyak yang protes, katanya ini menghancurkan mimpi talenta-talenta lokal. Tapi ketika talenta lokal itu diberi kesempatan masuk ke timnas main di AFF, ternyata klubnya yang nggak mau lepas. Kan agak bingung kami pikiran orang-orang seperti ini. Jadi mungkin wajar saja ya, sejak tahun 1930 sampai 2023 sepak bola kita itu jalan di tempat. Karena yaitu pemikiran pelaku sepak bola di Indonesianya ini masih seperti itu, masih ortodok, masih yang baheula-baheula terus. Dan ini puncaknya karena memang adanya Sintayong lah. Dulu-dulu sih kalau kami perhatikan ya, AFF itu nggak pernah jadi masalah loh ya. Pertama, selain emang PSSI-nya waktu itu kalau ada AFF itu liga diliburkan. Kedua, memang ya kita tahu lah, ketika gelaran AFF ini digelar, itu para klub malah senang. Kenapa? Karena bisa mereka menitipkan pemain ke timnas. Kalau sekarang udah nggak bisa sejak zamannya Sintayong. Makanya AFF itu dianggapnya sebagai sebagai penghambat lah bagi tim-tim Liga 1 kita. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika dan akal sehat, emang agak aneh sih pemikiran para klub yang enggan melepas pemainnya ke timnas. Karena logikanya gini deh ya, pemain bola itu kan tujuan akhirnya pasti dipanggil timnas dong. Lalu liga itu tujuan akhirnya apa? Liga itu tujuan akhirnya ya timnas. Dan kalau timnasnya nggak ada, bagaimana liga bisa maju? Lalu bagaimana timnasnya bisa maju kalau nggak ada pemainnya? Itu secara logika sederhananya seperti itu deh. Kalau para klub bilang yang diambil ke timnas pemain andalan kami yang dibutuhkan, ya emang itu tujuannya. Justru kan timnas ngambil yang terbaik dari klub, dari liga. Lah kok malah dihalangin gitu. Kalau cuma diambil 1 sampai 3,
Kan pemain yang didaftarin tiap tim itu ke liga berapa sih? 29 sampai 35. Masa hilang atau 1-2 pemain udah kelimpungan? Kan PSSI juga udah ngasih solusi sama klub, khususnya klub Liga 1. Nih, kita kasih 8 pemain asing kalian. Tujuannya biar kalian ini nggak terlalu ribet kalau pemain kalian dipanggil ke timnas. Kan itu ada timbal baliknya, pemain klub diambil ke timnas, PSSI ngasih regulasi 8 pemain asing biar nggak terlalu jomplang nantinya kalau pemainnya ada dipanggil ke timnas. Lah kok ini malah diributin juga. Udah gitu subsidi pun ditambah juga sama PSSI. Ya, Gamila nggak tahu lah, ini tipikal pemikiran bangsa Indonesia kali ya. Dulu sebelum liga bilangnya oke siap, nggak ada masalah, kita akan lepas pemain ke timnas di kapanpun dan di ajang apapun. Nah, sekarang giliran liga jalan katanya nggak bisa, dibutuhkan. Ini gimana pemikirannya para klub ini? Ya kalau buat kami pribadi ya PSSI ya harus tegas juga. Ketika peraturan dibuat dan disetujui oleh para klub, harusnya kan ada hukuman dan juga kan. Ya kalau memang mau tegas sekalian, ya udah tegasin aja para klubnya. Kalau memang nggak mau melepas pemain ke timnas atau melanggar aturan yang sudah disepakati, ya udah hukum aja tuh klub, bisa mungkin dicoret dari keanggotaan PSSI atau lisensinya ditarik itu biar kapok kan begitu. By the way, inilah daftar sementara pemain-pemain yang dipanggil Sintayong ke AFF. Buat yang udah paham Liga 1 dan sering ngikutin Liga 1, mungkin nggak perlu tanya ya, ini para pemain berasal dari klub mana. Intermezzo dikit ya, Ketum PSSI Erick Thohir ini baru aja nih ketemuan sama presidennya JDT yang juga mantan presiden FA Malaysia Tunku Ismail Idris nih di Malaysia. Wah, ada yang panas nih kalau lihat dua orang ini bertemu lagi atau bersatu lagi. Kira-kira apa ya yang dibicarain dua orang tersukses di federasinya masing-masing? Ya seperti kita tahu lah, Erick Thohir adalah satu-satunya ketum tersukses di PSSI sepanjang sejarah. Sementara Tunku Ismail adalah presiden FA Malaysia tersukses sepanjang sejarah. Apalagi kalau soal kekayaan, gak usah ditanya, otomatis miliaran. Erick Thohir itu miliarder di Indonesia. Sementara Tunku Ismail, pangeran raja Malaysia cuy. Nah ini akan menarik nih kalau tiba-tiba ada gebrakan yang tak terduga di dunia sepak bola dari dua orang terkaya ini. Kira-kira gebrakan apa ya? Apakah akan membuat ketar-ketir salah satu federasi? Nah kita akan tunggu nanti. By the way, di situ ada bos utamanya Persib juga loh ya, Glenn Sugita. Nah lo, ada apa ini? Apakah Persib akan uji coba dengan JDT atau Persib justru pinjam pemain dari JDT? Siapa ya kalau yang dipinjam? Pasti ngarepnya Bersondal Silva ya. Tapi yang pasti jangan curiga sama Persib lo ya. Ada yang komen lagi, waduh Persib anak emasnya Erick Thohir udah nyate di Cahyono di LIB, sekarang bosnya Persib pun ikutan Eto kemanapun juga. Anak papa nih mah, berarti ini orang nggak tahu sepak bola. Ya Glenn Sugita itu kan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, dan Erick Thohir itu kan masih ada saham di Persib. Jadi ya wajar kalau yang namanya urusan bisnis itu ngelibatkan orang-orang kaya. Tapi buat Bobotoh, siap-siap aja nih, bakal ada kejutan dari bos Glenn. Apa tuh? Tunggu aja. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Ini ada rumor, catat kami bilang rumor. Jadi soal kebenarannya kami nggak bisa jamin ya, kan masih rumor. Katanya Persib ini lagi coba mendekati pemain sayap asal Swedia, Dejan Vukojevic. Kami pun nggak tahu ya ini berita datangnya dari mana. Sebab kami pribadi belum mendapatkan info apapun dari pihak Persib soal si Dejan ini. Tapi oke lah ya, daripada kalian penasaran sama si Dejan ini, kita akan coba bedah dikit nih siapa sebenarnya Dejan Vukojevic ini. Dejan Vukojevic adalah seorang winger berusia 29 tahun, asal Swedia. Saat ini main di Liga Utama Swedia bersama klub Degerfors FC. Sejauh ini sudah tampil 28 kali dan cetak 14 gol. Tapi nggak ada assist ya musim ini, sebab
Si Dijan ini ternyata lebih sering diplot sebagai striker di klubnya. Tinggi tubuhnya 183 cm, harganya 6,52 miliar. Kontraknya akan habis di akhir Desember ini dan agen Dijan di Indonesia adalah Gabriel Budi. Itu sedikit info soal Dijan Vukojevic ya. Lalu bagaimana dengan statistik Dijan Vukojevic? Selama karirnya Dijan ini hampir selalu main di Liga Swedia. Baru 1 kali main di liga luar, yakni di Liga Slovakia bersama klub Sparta Trnava di tahun 2020 silam. Kalau kita lihat statistik cetak golnya tiap musim sih nggak terlalu bagus ya. Cuma mungkin musim ini aja yang cukup bagus, bisa mencetak 14 gol. Selebihnya itu cuma paling mentok 5 gol lu ya. Itu di klub sekarang ya. Pemain yang mengidolakan Zlatan Ibrahimovic ini memang menirukan semua gaya dari Zlatan Ibrahimovic. Karena memang dua pemain ini sama-sama satu akademi ya, masa juniornya yakni di Raslak SK. Lalu apa keunggulan dari Dijan Vukojevic? Kalau saya bandingkan dengan Mailson 5, keunggulan Dijan yang mungkin agak sedikit menonjol dari Mailson 5 adalah insting mencetak gol. Dijan ini lebih tinggi dibanding Mail, terutama soal finishing. Karena dia ini cukup lumayan pinter menempatkan posisi di posisi yang pas. Kalau soal speed atau lari atau kecepatan ya, buat kami pribadi ini standar lah ya, standar ukuran pemain Eropa lah ya. Cuma gini loh, buat kami pribadi, siapapun pemain yang akan direkrut oleh Persib itu nggak penting ya. Mau dia dari klub manapun, mau dia pemain manapun, itu silahkan saja. Buat kami itu yang paling utama adalah apakah dia ini bisa cepat adaptasi dengan tim Persib atau enggak. Itu aja, sebab ya percuma skill tinggi tapi dia nggak bisa adaptasi. Jadi kalau mungkin Persib mau mencoba si Dijan ini, ya nggak ada salahnya, silakan aja. Lanjut, kita akan coba meluruskan beberapa berita-berita gosip yang mengenai para pemain timnas. Salah satunya yang terkena pada Rafael Struijk alias El Klemer yang digosipkan akan ke PSS Sleman. Gara-garanya cuma satu sih, si El Klemer ini tuh pakai jersey PSS Sleman. Nah, ini fotonya ya. Oke, kita jelasin kronologinya. Ini tuh berawal saat Hoki Caraka tuh tukeran jersey sama Rafael Struijk. Jadi si Hoki itu ngedapetin jersinya dari Brisbane Roar miliknya Rafael Struijk. Sementara Rafael Struijk dapat jersey PSS Sleman dari Hoki. Ya cuma itu kok. Kalau soal nantinya Struijk ini main di PSS Sleman, kalau buat kami pribadi saat ini sepertinya mustahil. Kenapa demikian? Sebab selama Sintayong masih melatih timnas, ya akan sangat susah pemain timnas ini direkrut oleh klub Liga 1. Tapi nggak tahu kalau nanti. Makanya kami luruskan ya, bukan berarti Rafael Struijk akan ke PSS Sleman untuk saat ini. Cuma dapat jersey dari Hoki Caraka gitu aja. Tapi untuk musim ini dipastikan udah nggak bisa ya Rafael Struijk ini diambil oleh PSS Sleman. Kenapa demikian? Sebab FIFA baru aja jatuhkan sanksi lagi pada PSS, yakni sanksi registration ban. Udah tahu dong apa penyebabnya PSS Sleman ini kena sanksi ini lagi? Ya tentu saja adalah regulasi yang dilanggar. Kalau pendapat kami kemungkinan ya permasalahannya ada di Alan Bernardo. Ini si Alan ini kan diambil dari Liga 3 Brazil nih, yang otomatis gak masuk regulasi Liga 1. Tapi diakal ini, dimasukin dulu ke tim Liga 2 Brazil Botafogo B biar bisa masuk ke Liga 1. Ternyata Botafogonya mungkin gak ngerasa kali ya ngerekrut Alan Bernardo, dan mungkin duitnya kurang kali buat tutup mulut dari Botafogo, makanya dia buka mulut kali ya. Nah, dengan sanksi ini otomatis di jendela transfer ini PSS Sleman tuh udah nggak bisa ikutan bursa transfer ya, karena ini sanksi kedua kalinya. Tapi nggak tahu juga ya kalau mungkin ada cara-cara lain supaya PSS Sleman ini masih bisa ikutan bursa transfer. Lanjut juga dari PSIS Semarang, Gilbert Agius selaku pelatih PSIS mengkonfirmasi sudah mendapatkan izin dari manajemen PSIS untuk mengambil salah seorang pemain naturalisasi Indonesia. Nah lo, siapa tuh pemain naturalisasi Indonesia yang akan diambil oleh PSIS Semarang? Tentu saja pikiran utama netizen kita langsung tertuju pada Kapten Persib, Mark
Maklok. Kenapa demikian? Sebab dulu kita sama-sama tahu Yoyo Sukawi pernah bilang bermimpi untuk mendatangkan Maklok. Masih inget dong waktu itu Yoyo Sukawi bilang ataupun memposting di Instagramnya, misalnya Maklok sendiri saat ini selain sibuk masih latihan bersama Persib ya, dia pun sibuk juga nih untuk bolak-balik ke timnas karena dia juga dari dutanya Indonesia untuk Belanda ya. Lalu apakah Maklok mau melepaskan ban kaptennya di Persib dan kesempatannya main di Asia dan lebih memilih ke PSIS? Wah, kuwi mah gampang. Sing penting kei duit sing wakeh. Sopo si wonge sing ra gelem karo duit ya ora? Nek dikei duit yo pasti klepak-klepak sopo ae juga. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.